Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini Bu Guru bertemu kembali dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semuanya Bu Guru harapkan dalam keadaan sehat, semangat. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Akan tetapi, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang akan kita pelajari hari ini akan dimudahkan untuk kalian terima dan tentunya bermanfaat. Marilah pembelajaran hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik itu dilakukan oleh gigi. Berarti pencernaan mekanik dilakukan di rongga mulut. Apa tujuan dari pencernaan mekanik? Yaitu untuk menghaluskan makanan sebelum makanan itu masuk ke lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim pencernaan. Di mana saja terjadi pencernaan kimiawi, pencernaan kimiawi akan terjadi di rongga mulut, di lambung, dan di usus 12 jari. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Organ pencernaan yang pertama pada manusia adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut manusia terjadi dua pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi. Apa tadi tujuannya? Iya, tujuannya adalah untuk menghancurkan makanan. Pencernaan yang kedua yang terjadi di dalam rongga mulut adalah pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim yang disebut enzim petialin atau enzim amilase. Enzim petialin ini dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi dari enzim petialin adalah merubah amilum atau zat tepung atau karbohidrat menjadi zat gula. Kemudian gigi manusia sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri digunakan untuk memotong makanan di depan, untuk memotong
makanan. Sedangkan gigi taring di samping atas itu fungsinya untuk merobek atau mengoyak makanan. Sedangkan gigi geraham yang ada di dalam atas bawah itu fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Selain terdapat gigi, di dalam mulut ada juga lidah. Lidah juga berfungsi dalam pencernaan makanan. Apa fungsi dari lidah? Yang pertama yaitu untuk mengatur letak makanan pada saat kita mengunyah. Yang kedua, membantu menelan supaya makanan itu masuk ke dalam kerongkongan. Dan yang ketiga adalah untuk pengecap rasa makanan. Apakah manis, asin, ataukah masam, atau juga pahit. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara rongga mulut dan lambung. Tolong kalian bedakan antara kerongkongan dan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu tempat lewatnya makanan, sedangkan kalau tenggorokan adalah tempat lewatnya oksigen. Di dalam kerongkongan manusia ada namanya gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan sehingga menyebabkan makanan itu masuk ke dalam lambung. Itu proses yang terjadi di kerongkongan. Setelah melewati kerongkongan, maka akan masuk ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang nomor 3. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim. Enzim di dalam lambung itu dihasilkan dari getah lambung. Jadi lambung mengeluarkan getah lambung. Getah lambung ini menghasilkan 3 macam enzim pencernaan, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Pepsin fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin yaitu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga, enzim yang ketiga yaitu HCl atau tadi asam klorida, fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk bersama makanan dan juga mengasamkan makanan. Itu proses yang terjadi di dalam lambung. Dari lambung kemudian makanan akan masuk ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu usus halus. Usus halus sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu usus 12 jari
disebut duodenum, kemudian usus kosong atau disebut jejunum, dan yang ketiga yaitu usus penyerapan yang disebut dengan istilah ileum. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas yang ada di dalam usus 12 jari tadi menghasilkan 3 enzim pencernaan, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Amilase fungsinya mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Sedangkan lipase fungsinya adalah merubah lemak menjadi asam lemak. Sedangkan tripsin fungsinya adalah merubah protein menjadi asam amino. Itu fungsi 3 enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Sedangkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati, ini fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus kosong. Di dalam usus kosong itu sudah mulai terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan itu apa? Yaitu makanan yang kita makan tadi sudah dicerna, baik secara mekanik oleh gigi ataupun oleh beberapa enzim tadi. Setelah dicerna melalui beberapa proses, maka terbentuklah sari-sari makanan. Sari-sari makanan inilah yang bisa diserap oleh tubuh kita. Dari usus kosong, lalu sari-sari makanan tadi akan masuk ke dalam usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan inilah sari-sari makanan secara sempurna akan diserap oleh dinding usus melalui pembuluh darah. Setelah masuk ke pembuluh darah, tentunya akan masuk ke dalam darah, sehingga melalui darah ini akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia yang digunakan untuk beberapa keperluan manusia tersebut. Untuk selanjutnya, sisa-sisa pencernaan yang tidak digunakan atau istilahnya sampahnya itu akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini tidak terjadi penyerapan sari makanan, tetapi terjadi penyerapan air. Selain itu, terdapat juga bakteri pembusuk yang membusukkan sisa pencernaan, sehingga sisa pencernaan akan kita keluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Tinja atau feses ini akan kita keluarkan melalui anus. Berarti anus adalah organ pencernaan yang terakhir. Akan
Akan tetapi sebelum dikeluarkan melalui anus, feses ini akan ditampung di dalam organ yang disebut rektum. Jadi organ pencernaan manusia itu apa saja? Yang pertama adalah rongga mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Demikianlah ya anak-anak materi hari ini. Supaya kalian bisa lebih memahami materi, silahkan kalian kerjakan kegiatan 3 pada halaman 16 yang ada di modul kalian. Marilah pelajaran hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi dengan Bu Guru pada materi selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu banyak